Lolos CPNS Kemenkumham, ini besaran gaji dan tunjangan kinerja Kemenkumham. Dikutip dari kontan.co.id, edisi Sabtu 7 November 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham adalah instansi pemerintah yang paling banyak diburu saat rekrutmen calon pegawai negeri sipil alias CPNS tahun anggaran 2019. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tercatat sebanyak 708.488 orang melamar untuk posisi di Kemenkumham. Padahal pada CPNS 2019, Kemenkumham hanya membuka 4.598 formasi yang terdiri dari 87 formasi cum laude, 19 formasi disabilitas, 180 formasi untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, serta 4.312 formasi umum. Selain gaji pokok, PNS juga masih mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan yang bisa didapatkan antara lain tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan jabatan, dan sebagainya. Khusus untuk PNS di lingkungan Kemenkumham, besaran tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130/2017 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan itu menyebutkan tunjangan kinerja atau tukin diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, pencapaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu setiap bulan. Di Perpres tersebut, besaran tukin terbagi dalam 17 kelas jabatan, di mana semakin besar kelas jabatan, maka semakin besar pula tukin yang diberikan. Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengepalai dan memimpin Kemenkumham diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelas jabatan di Kemenkumham diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2017 tentang jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kemenkumham. Penetapan jabatan dan peringkat didasarkan pada kompetensi teknis, pangkat, pendidikan, dan reformasi jabatan pada pelaksana bersangkutan. Di antaranya adalah kelas jabatan tertinggi atau 17 dipegang oleh Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kemenkumham, lalu kelas jabatan 15 untuk Direktur. Sementara untuk rentang kelas jabatan 8 hingga 12 adalah Kepala Subseksi, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, hingga Kepala Bagian. Termasuk di dalamnya kelas jabatan 10, yakni Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara. Berikut rincian tunjangan kinerja Kemenkumham berdasarkan kelas jabatan. 1. Kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000. 2. Kelas jabatan 16 Rp27.577.500. 3. Kelas jabatan 15 sebesar Rp19.280.000. 4. Kelas jabatan 14 sebesar Rp17.064.000. 5. Kelas jabatan 13 sebesar Rp10.936.000.
6. Kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000. 7. Kelas jabatan 11 sebesar Rp8.757.600. 8. Kelas jabatan 10 sebesar Rp5.979.200. 9. Kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.200. 10. Kelas jabatan 8 sebesar Rp4.595.150. 11. Kelas jabatan 7 sebesar Rp3.919.950. 12. Kelas jabatan 6 sebesar Rp3.510.400. 13. Kelas jabatan 5 sebesar Rp3.134.250. 14. Kelas jabatan 4 sebesar Rp2.985.000. 15. Kelas jabatan 3 sebesar Rp2.898.000. 16. Kelas jabatan 2 sebesar Rp2.708.250. Dan terakhir 17. Kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.